Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Sofia Fatmawati. Saya akan menjelaskan materi Matematika Ekonomi bab 15 tentang saham. Saham adalah A. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. B. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. C. Persediaan yang siap untuk dijual. 2. Pengertian common stock dan preferred stock. Common stock atau saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal atau rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan RUP SLB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, serta berhak untuk menentukan membeli ring isu penjualan saham biasa terbatas atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. A. Preferred stock atau saham istimewa. Preferred stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, rupiah, dolar, yen, dan sebagainya, di mana pemegang akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. 3. Jenis-jenis saham. A. Blue chip stock atau saham keunggulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba pertumbuhan dan manajemen yang berkualitas. B. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham-saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi atau suatu senan. C. Defensive stock atau saham-saham defensif adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa referensi atau perekonomian yang tidak menentu berkaitan dengan dividen pendapatan kinerja pasar. D. Cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. E. Seasonal stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada musim Natal. F. Speculative stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi yang kemungkinan tingkat pengambilan hasilnya adalah rendah atau negatif. 4. Agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah 750 per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah 70 per lembar saham. 5. Menghitung rate of return pada preference stock dan common stock. Ada yang menarik pada saat seseorang memiliki preference stock atau saham istimewa. Jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preference ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya, seperti halnya obligasi. Pada umumnya saham preference ini tidak mempunyai hari jatuh atau perpetuity. Rate of return dari saham preferen ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per lembar S per harga pasar. Contoh soal, diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar 1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta, serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 450 juta. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung rate of return dari saham preferen PT Mutiara Timur. Rate of return sama dengan dividen per lembar S per harga pasar. Rate of return sama dengan 150 juta per 450 juta, sama dengan 0,3571, sama dengan 35,71%. Maka rate of return yang diperoleh adalah 35,71%. 6. Keuntungan memiliki saham. A. Memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali. B. Memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. C. Memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock atau saham biasa seperti pada RUPS dan RUPS LB. D. Dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan.
dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dalam melihat kemampuan calon debitur. Rumusnya CG sama dengan P1T min P1 min PIT kurang 1 per PIT min 1. Keterangan CG sama dengan capital gain P1T PIT sama dengan harga saham akhir periode. PIT sama dengan harga saham akhir periode sebelumnya. 7. Pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham di samping perusahaan yang disangkutan juga terus melibatkan pihak lainnya, yaitu A. Emitmen, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. B. Underwriter atau pinjaman, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. C. Broker atau pialang. Adapun pengertian broker, RJ Sok menjelaskan broker adalah perantara antara membeli dan dengan menjual sekuritas. D. Menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per P0 tambah P1 min P0 per P0. Keterangan R ada sama dengan keuntungan yang diharapkan. D1 dividen tahun 1, P0 sama dengan harga beli, P1 harga jual. Contoh soal, manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar 5.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar 250 dan 270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara R sama dengan D1 per P0 tambah P1 min P0 per P0. R sama dengan 5.000 per 250 tambah 270 kurang 250 per 250. R sama dengan 20 tambah 0,80, R sama dengan 20,80. Sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20,80. 9. Menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per JSB. Keterangan NBP sama dengan nilai buku per lembar saham. TE sama dengan total ekuitas. JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal, diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah jawabannya NBP sama dengan TE per JSB. NBP sama dengan 4 miliar per 7.500. NBP sama dengan 533.333,3333 rupiah. Maka nilai buku per lembarnya adalah 533.333,3333 rupiah. Catatan, satu lot adalah 500 lembar saham. 10 menghitung 10 menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Dalam kondisi tertentu perusahaan kadang kala melakukan pembayaran dividen yang tidak teratur setiap waktunya, dan itu terjadi bukan disengaja, namun tentunya didasarkan dengan berbagai alasan. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur adalah P0 sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 tambah D per 1 tambah K pangkat 2 tambah titik-titik tambah D per 1 tambah K tak terhingga. Keterangan P0 sama dengan nilai intrinsik saham. D sama dengan dividen, K sama dengan tingkat diskonto. Contoh soal, sebuah perusahaan membayar dividen selama periode sebagai berikut.
Periode pertama DT-nya 30, periode kedua DT-nya 20, periode ketiga DT-nya 23, periode keempat DT-nya 30, periode kelima DT-nya 26, periode keenam DT-nya 28, periode ketujuh DT-nya 30, periode ke-8 DT-nya 34, dan dimaksimalkan tingkat diskontonya adalah konstan yaitu 5%. Setiap periodenya maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham tersebut berdasarkan rumus di atas. P0 sama dengan 30/1 tambah 0,05 pangkat 1 tambah 20/1 tambah 0,05 pangkat 2 tambah 23/1 tambah 0,05 pangkat 3 tambah 30/1 tambah 0,05 pangkat 4 tambah 26/1 tambah 0,05 pangkat 5 tambah 28/1 tambah 0,05 pangkat 6 tambah 30/1 tambah 0,05 pangkat 7 tambah 34/1 tambah 0,05 pangkat 8. P0-nya sama dengan 176,860,468 rupiah. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya adalah 176,860,468 rupiah. 11. Earning per share atau EPS. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah F sama dengan EAT per JSB. Keterangan F sama dengan earnings per share, IT sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak. JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal, PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta dan 200.000 rata-rata tertimbang saham biasanya yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung F sebagai berikut. F 200 juta per 200.000, F sama dengan 1.000, maka F PT Maharani Utama adalah 1.000 per lembar saham. 12. Price earning ratio per. Bagi para investor semakin tinggi price earning ratio, maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, market price per share harga pasar per lembar saham dengan earning per share laba atau laba per lembar. Adapun rumus price earning ratio adalah per sama dengan MPS per EPS. Keterangan per sama dengan price earnings ratio, MPS sama dengan market price per share, EPS sama dengan earning per share. Contoh soal, PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go publik memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah 12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar 315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earnings ratio-nya adalah sebagai berikut. Per sama dengan 12.000 per 315 per sama dengan 38. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah 38 kali. 13. Cara menghitung return on investment atau ROI. Return on investment atau ROI atau pengembalian investasi di beberapa referensi lainnya. Rasio ini juga ditulis dengan return on total asset atau ROA. Adapun rumus return on investment atau ROI adalah earnings after tax atau IT per total assets. Keterangan earnings after tax atau IT sama dengan laba setelah pajak, sama dengan total asset sama dengan total aktiva. Contoh soal, berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jayabaya Utara terlihat bahwa IT perusahaan adalah berjumlah 720 dan total aset adalah 8.000. Maka kita dapat menghitung return on investment perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI sama dengan 720 per 8.000. ROI sama dengan
0,09. Maka return on investment dari PT Jayabaya Utara adalah 0,09. 14. Menghitung return on equity atau ROE. Return on equity atau ROE disebut juga dengan laba atas equity. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity atau ROE adalah earning after tax atau EAT per shareholders equity. Keterangan sama dengan earnings after tax atau EAT sama dengan laba setelah pajak, sama dengan shareholders equity sama dengan modal sendiri. Contoh soal, berdasarkan data pada neraca dan laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah 1.265 dan dana sendiri adalah 3.803. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. Jawaban, ROE sama dengan 1.265 per 3.000, ROE sama dengan 1.265 per 3.803. ROI sama dengan 0,33. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo adalah 0,33. 15. Zero growth model dan signaling theory. Zero growth model atau yang lebih banyak investor menyebutnya model tiap tertumbuh. Kondisi zero growth model merupakan kondisi yang harus berhati-hati untuk dipahami oleh pihak investor. Karena bagi investor naik, turun, dan konstannya saham di pasar atau market akan memberikan sinyal positif dan negatif. Konsep signaling teori adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Adapun rumus zero growth model adalah P0 sama dengan D per K. Contoh soal, Koni Pasifik Utama pada tahun 2007 mengumumkan sebesar 500 juta. Setiap tahunnya suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsik saham per lembarnya. Jawabannya sama dengan 500 juta per 0,175. 0 sama dengan 2.142.857 rupiah. Maka nilai intrinsik saham per lembarnya diperoleh 2.857.142.850 rupiah. Dalam perhitungan common stock bahkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan constant growth model, yaitu P0 sama dengan D1 per R kurang G. Keterangan P0 sama dengan nilai dari saham biasa. D1 sama dengan revenue dividen dalam 1 tahun. R sama dengan rate of return dan diinginkan. G, growth yang ditaksir adalah selalu yang konstan. Contoh soal, manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dari pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitung nilai dari saham biasa tersebut adalah P0 sama dengan 8 miliar per 0,20 kurang 0,195. P0 sama dengan 8 miliar per 0,005. P0 sama dengan 1.600 juta. Maka nilai dan saham biasa tersebut adalah 1.600 juta. 17. Stock split dan perhitungannya. Menurut Hendy M. Fahrudin, stock split atau pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil. Misalnya dari nilai nominal 1.000 per saham menjadi 500 per saham menjadi 100 per saham.
Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.